Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kami akan mengajak orang-orang yang gemar tur ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam yang katanya makam wali, makam yang penuh barokah. Dan kami akan membuktikan bahwa selama ini mereka itu ditipu oleh para tokoh-tokoh agamanya, oleh para kiai-kiainya. Karena banyak sekali kaum muslimin yang mereka ini ziarah kubur ya lantaran diajak sama kiai-kiainya, diajak sama tokoh-tokoh agamanya. Katanya nyari barokah, nyari barokah, ziarah ke makam-makam wali. Padahal mereka itu dibisnis sama kiainya. Mereka nggak sadar ditipu sama kiainya, ya. Dan nggak tanggung-tanggung kaum muslimin. Kalau berangkat itu bisa, ya, satu kiai bisa membawa rombongan 2 bis, 3 bis, 4 bis. Dan itu satu kiai. Ya, bayangkan kalau ada satu kabupaten, itu ada 2 kiai, 3 kiai yang sekaligus memberangkatkan jamaahnya untuk tur ziarah ke makam-makam yang katanya makam keramat itu. Ya. Berapa ratus juta sudah uang yang dikeluarkan oleh jamaahnya untuk tur ziarah ke makam-makam wali itu. Padahal sebagian dari makam-makam itu ya makam-makam palsu. Ya, makam yang benar pun nggak disyariatkan seperti itu, apalagi makam palsu. Dan kami disclaimer dulu, kami tidak melarang, ya tidak melarang kaum muslimin untuk melakukan ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Akan tetapi melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Ya. Kuburan asli saja itu tidak disyariatkan, apalagi kuburan palsu. Dan kami akan buktikan kaum muslimin ya, bahwa ada kuburan-kuburan palsu yang sengaja dibuat untuk diziarahi. Dan itu memang bisnis para tokoh-tokoh agama yang menyesatkan umat. Ya. Ini salah satu beritanya dari halaman ayotegal.com. Ya, ini kaum muslimin. Dikenal segala penjuru, kenapa Syekh Maulana Maghribi punya 5 makam di Tegal? Ini di Tegal saja kaum muslimin. Belum lagi di daerah-daerah yang lain, di Jawa Tengah, belum lagi di Jawa Timur. Ya. Orang satu di Tegal saja punya 5 makam. Apa kalau nggak palsu namanya? Hah? Dan itu sengaja dibuat oleh para tokoh-tokoh agama memang untuk bisnis, untuk mengeruk uang kaum muslimin. Kaum muslimin dibodoh-bodohi ya dengan diajak ziarah ke makam-makam yang katanya makam wali untuk ngalap barokah di sana. Padahal di sana sendiri ya banyak orang-orang yang gak karuan akhlaknya, adabnya. Ya buktinya banyak pengemis-pengemis di sana. Hah? Bahkan ada komentar di video yang sebelumnya kita bahas. Ya pengemis-pengemis di sana itu sebagian ada orang yang kaya. Ya, ada orang yang kaya, tapi tetap ngemis. Karena memang adabnya, akhlaknya nggak ada, rusak. Padahal mereka ya selalu berada di komplek pemakaman yang katanya makam wali itu. Ya, kalau memang makam wali itu barokah, doa di sana lebih makbul, ya harusnya orang-orang itu ya akhlaknya semakin baik. Kemudian ya nggak akan ada pengemis lagi. Tapi dengan bukti banyaknya pengemis, banyaknya orang nggak karuan di komplek-komplek pemakaman yang katanya makam keramat, makam wali itu bukti bahwa makam itu ya sama dengan makam-makam biasa. Nggak ada istimewanya sama sekali. Sama dengan masjid-masjid, seluruh Indonesia ini masjid ini sama semua. Ya, nggak ada memiliki keistimewaan sama sekali dibandingkan dengan masjid yang lain. Masjid Istiqlal dengan Masjid Al-Akbar Surabaya, nggak ada bedanya. Dengan masjid-masjid yang ada di perkampungan, ya, sama. Istiqlal, Masjid Al-Akbar Surabaya sama, nggak ada bedanya. Sholat di sana pahalanya sama, sholat di masjid di kampung pahalanya sama. Jadi nggak ada yang namanya kuburan istimewa, kuburan penuh barokah, nggak ada, nggak ada. Ya, itu cuma dibodoh-bodohi saja sama tokoh-tokoh agamanya, dibisnis sama kiai-kiainya sudah. Ya. Coba lihat, ini ada video pembongkaran kotak infak dari makam Syekh Maulana Maghribi. Ya, coba hasil kotak infaknya sebanyak ini kaum muslimin. Ini satu makam. Ya, coba lihat videonya dulu kaum muslimin.
Nah, coba kaum muslimin, ya. Itu satu makam. Ya, satu makam kotak infaknya itu isinya lebih dari 200 juta. Ya, apalagi 5 makam. 5 makam itu di Tegal saja, belum yang lain. Dan itu hanya satu nama, ya. Belum banyak nama. Sementara orang-orang yang dikultuskan sebagai wali itu cukup banyak. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan cukup banyak. Ya, sudah berapa miliar uang kaum muslimin ya terbuang cuma-cuma. Ya, dibohongi sama kiainya. Bahkan ada yang rela keluar kota, keluar provinsi, bahkan keluar pulau hanya demi untuk mendatangi kuburan-kuburan yang katanya keramat. Ya, dengan iming-iming penuh barokah. Ya, iming-iming kalau doa di makam keramat tersebut lebih makbul. Mereka nggak mikir kalau memang berdoa di sana lebih makbul, harusnya di sana itu isinya orang yang akhlaknya baik. Ya, nggak ada pengemis, pengamen, apalagi yang jaga kotak infak sampai marah-marah. Ya, jaga kotak infak orang nggak ngasih marah-marah. Mintanya maksa juga, harusnya nggak ada. Apalagi penjaga kotak infak di makam yang katanya makam keramat, makam wali. Harusnya nggak ada yang seperti ini. Iya, bahaya ini. Bentar. Udah mulai tadi di sana, Pak. Mulai itu maksudnya itu portal. Nah, makanya sampean maksa kan? Enggak maksa. Lah, makanya jangan maksa. Sampean Hah? bisa loh, ini pencemaran nama baik. Loh, bukan. Ayo. Ah, bukan pencemaran nama baik. Sampean bisa ditutup. Makanya gimana? Sampean bisa. Ya makanya tadi kan sampean pegang-pegang berarti maksa kan? Mulai tadi sudah di sana. Saya laporin. Loh, sampean nanti saya laporin. Duh. Yang dari Madura. Coba, ya. Harusnya nggak ada manusia-manusia seperti ini, harusnya nggak ada di komplek pemakaman yang katanya makam wali. Doa di sana barokah. Ya, nggak ada. Ya. Dan mereka minta apa sih di makam-makam wali? Ya mereka ada yang minta fulus, ada yang minta, ya mungkin minta supaya diberikan keturunan yang soleh, soleha, minta dianya menjadi orang yang soleh. Ya. Ente mau minta jadi orang yang soleh ribuan kali, ya seluruh kuburan yang katanya keramat ente datangi, kalau ente nggak meniti jalan-jalan untuk menjadi orang soleh, nggak akan soleh. Ya, nggak akan soleh. Tapi meskipun ente nggak mendatangi satupun kuburan-kuburan yang katanya keramat itu, ya, nggak ada yang antum datangi sama sekali. Tapi antum berusaha untuk belajar mendatangi majelis taklim yang ada di kampung. Ya, ada amalan-amalan soleh yang diajarkan oleh gurunya, yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam diamalkan, maka akan jadi orang yang soleh. Meskipun nggak pernah datang ke kuburan-kuburan yang katanya kuburan keramat. Ya. Dan itu nggak ada tuntunan dari syariat Islam. Nabi Muhammad SAW nggak pernah menganjurkan para sahabat untuk mendatangi kuburan orang-orang yang dianggap soleh. Nggak pernah. Nggak pernah. Justru ada sahabat yang diperintahkan untuk mendatangi orang soleh yang masih hidup. Ya, sebagai contoh kisah Uwais Al-Qarni. Ya, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, disuruh oleh Nabi Muhammad SAW mencari Uwais Al-Qarni, mendatangi Uwais Al-Qarni, ya, meminta supaya Uwais Al-Qarni mengistighfarkan dia. Nah, coba, nggak ada Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mendatangi kuburan-kuburan para nabi, ngalap barokah di sana. Itu kuburan para nabi. Apalagi kuburan-kuburan nggak jelas seperti ini, kuburan-kuburan palsu. Ya, satu orang, ya, satu kota, satu kabupaten kuburannya ada 5. Apa kalau nggak palsu? Itu jelas palsu, itu jelas pembodohan. Pembodohan. Ya. Kalau masih ada yang percaya juga, kebangetan. Ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.